Sobat Sehat Rumah Sakit Paru Harjamadiun. Jumpa lagi di acara podcast Bang Ju Podcast, ngobrol sehat bersama Rumah Sakit Paru Harjamadiun. Saya Hanif. Kali ini kita akan membahas masalah fisiologi dengan Mbak Amelia Hoirunisa, psikologi klinis Rumah Sakit Paru Harjamadiun. Ya. Apa kabar Mbak Amel? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar gitu ya jawabnya ya. Sehat-sehat. Mas Hanif sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Mentally, physically? Bisa dikatakan sehat. Oke. Alhamdulillah ya. Kali ini kita akan bahas masalah kesehatan mental dan ada kaitannya dengan pola asuh anak juga di rumah. Jadi, tapi sebelum masuk ke obrolan kita yang agak serius tapi santai, bisa dijelaskan dulu Mbak Amel. Ini kan psikologis klinis. Itu psikolog klinis. Psikolog klinis. Nah, itu apa, bisa dijelaskan ke teman-teman? Oke, psikolog klinis itu salah satu nakes Mas. Kita tuh juga tenaga kesehatan sama kayak misalnya perawat. Ada juga bidan ya. Kalau dokter gigi, dokter spesialis gigi masuknya ke medis ya. Ya, ini sama aja, saya juga. Ada juga yang mungkin fokusnya lebih ke kesehatan masyarakat. Nah, itu juga sama. Kita bagian dari nakes ya, sudah ada undang-undangnya juga kan, di Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 kalau nggak salah. Nah, karena kita nakes, berarti area fokusnya itu pasti yang berkaitan dengan promosi, prevensi, jadi pencegahan, kurasi, penyembuhan atau pengobatan, rehabilitasi, dan juga paliatif ya. Nah, areanya lebih fokusnya lebih ke psikologisnya. Jadi kita ngomongin mental banget nih di situ. Jadi kayaknya relate ya. Kayaknya tuh kalau kita tanya, Mas Hanif sehat, mentally, physically baik gitu. Mentally ada yang dipikir nggak nih gitu. Ya, Sobat Jo gimana? Sehat mentalnya? Semoga Sobat Jo dimanapun kalian berada tetap sehat jasmani dan rohani. Iya, amin, betul. Oh ya, ini akhir-akhir ini ya 2 tahunan inilah, itu kok ada isu yang menarik tentang mental illness di kalangan wajar mungkin anak muda kok di sosmed itu begitu banyak itu. Jamur banget ya sekarang. Beda dengan zaman kita sekolah dulu kok. Rasanya tabu ya. Tidak pernah terdengar. Sebenarnya mental ini itu ada sebenarnya dalam artian memang benar terjadi atau isu yang diada-adakan gitu. Mental illness, mental disorder sama mental health ini bahasanya beda, artinya kalau secara terminologinya juga beda ya. Tapi alangkah baiknya kita ngomongnya mental health aja, kesehatan secara mental. Kalau kita ngomong mental illness fokusnya ke sakitnya dong. Kalau kita ngomongin mental health fokusnya lebih ke sehat secara mental tuh yang bagaimana kan gitu ya. Setuju nggak sih Mas Hanif ya, mental health gitu ya? Sehat mental tuh yang kayak apa sih gitu ya? Apakah benar yang dimaknai sehat itu juga mental, juga kita harus memahami itu. Jadi kalau kita ngomongin sehat itu kontinum, kalau kita ngomongin sehat mental itu kontinum. Jadi range gitu, bukan yang kayak misalnya pusing atau mungkin patah tulang, udah jelas kan tidak berfungsi maka dikatakan sakit. Sedangkan kalau misalnya mental health tuh nggak langsung yang serta-merta ini sakit mental, nggak gitu juga cara bacanya gitu. Jadi ada kita ngomongnya orang normal dengan masalah. Semua orang punya masalah, betul ya? Normal, tapi normal bermasalah, tidak mampu cara ininya nih, bagaimana mengendalikan diri, kemudian menyelesaikan masalahnya, menghadapi masalahnya. Nah, ini secara mental butuh pendampingan. Maka dari itu bisa dikatakan dia juga mental health-nya adanya. Tapi kita kalau langsung bilang sakit gitu ya, karena sakit mental tuh kayaknya konotasinya kok negatif ya, masih banyak yang menganggap tabu gitu. Bener. Jadi banyak yang nganggap kayaknya sakit jiwa, sakit mental gitu. Padahal kalau ya itu ya, kita baca secara etiologinya, kemudian
apa sih maknanya, itu sebenarnya mental tuh banyak banget. Nggak cuman, maaf Mas Hanif, biasa nggak dengar orang gila? Iya. Apakah benar itu orang gila? Gila. Atau bahkan bercandaan-bercandaan anak muda tuh ini, gendeng kon. Iya. Ini Jawa Timuran itu ya? Iya, Jawa Timuran ya. Nah, apakah gendeng ini juga sama dengan gila kayak tadi itu? Iya. Nah, memaknai sehat mental itu nggak se-judgmental itu gitu. Dan itu semua ada istilahnya di dunia medis. Apakah benar itu skizofrenia misalnya, atau mungkin hal-hal yang lain. Bahkan yang berkaitan dengan problem apa ya, kayak masalah yang relate dengan kehidupan sehari-hari itu juga mengganggu jiwa kita loh. Iya. Pernah nggak Mas Hanif sudah punya anak? Sudah punya anak ya, terus anaknya itu marah-marah, minta permen, tapi lagi di kondangan besar, muter-muter gitu, agak malu ya. Aduh, siapa nih? Bingung nih. Kalau nggak dibiasakan dari awal, belajar gimana cara menghadapi anak yang lagi marah, stres toh, malu, ditariklah anak, dimarahin dan sebagainya. Ini kan pola yang nggak oke nih. Apakah saya bisa bilang Mas Hanif sakit mental? Gimana tuh? Kayak gitu, maksudnya kita memahami mental health tuh begitu. Jadi bukan cuma sekedar penyakitnya, tapi lebih kepada apakah kita bisa adaptif ya perilaku kita. Apakah pikiran kita itu rasional akhirnya. Kemudian apakah emosi itu bisa kita kendalikan gitu. Jadi kesana tuh kalau kita main mental health tuh. Luas banget. Makanya semua hal yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan kita yang kayaknya kok kita nggak bisa menyelesaikan ya, ya nggak apa-apa, akan didampingi dengan psikolog klinis untuk dibantu mencari jalan keluar yang terbaik gitu. Ya oke, kayak gitu. Terus itu Mbak Mel, tadi kan disebutkan untuk kalau tidak bisa mengidentifikasi dengan permasalahan itu sendiri untuk ke psikologis. Betul. Belum banyak yang sadar untuk saya apakah mengetahui, apakah merasa ini ada gejala gangguan kesehatan mental atau bagaimana. Tapi untuk menuju ke psikolog klinis itu kadang ada rasa tidak berani atau mungkin malu atau sebagainya untuk menyingkirkan hal itu. Mungkin ada. Tapi sebelum ke sana mungkin harus dijelaskan juga bagaimana agar kita waspada terhadap diri sendiri agar tidak terjerumus ke kesehatan mental yang lebih buruk gitu ya. Ini kayaknya ini kayaknya kalau dibahas ini panjang banget ya. Simpelnya begini aja sih. Kalau ngerasa ada yang nggak nyaman nih sama tubuh kita, tubuh kita tuh by the way akan ini ya, nge-warning kalau misalnya kita tuh capek. Pernah nggak kayak misalnya habis sepak bola atau apa, capek banget, kayaknya itu ngomong sama istri, ngomong sama anak itu udah bawanya emosi aja karena kita capek pulang kerja atau apa gitu. Nah, udah terasa nggak nyaman gitu ya. Kalau itu berkelanjutan, segeralah cari bantuan. Intinya ketika itu sudah sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, apapun bentuknya, segera cari bantuan. Siapa tahu mungkin nggak langsung yang terapi treatment tertentu, tapi mungkin dengan konseling atau konsultasi sampai kita bisa dapat pencerahan terhadap masalah kita jadi tahu nih apa yang harus kita lakukan terhadap emosi kita atau mungkin pengendalian diri kita, manajemen stres kita gitu, sampai perubahan perilaku kah yang harus kita lakukan biar smooth gitu kehidupan kita sehari-hari. Terus gimana caranya kita biar aware dealing with ourselves, jadi kita tuh benar-benar sadar penuh dan terus kita tahu yang terjadi pada tubuh kita, pada pikiran kita. Itu tugas masing-masing orang ya. Saya kira tugas masing-masing manusia. Iya, mengamati diri sendiri. Jadi jangan sampai nunggu dinilai sama orang gitu. Tapi kalaupun memang harus dinilai sama orang lain dan itu berhasil, kemudian oh iya kayaknya aku memang butuh bantuan, ya segeralah minta bantuan gitu sih. Aware itu kan kayaknya equal sama kita sadar penuh sama keadaan kita. Sadar penuh, apakah benar ya aku tuh baik-baik saja sekarang.
Apakah benar kerasa kok, apakah benar aku tuh lagi butuh orang lain untuk curhat, tapi nggak yang cuma sekedar curhat yang ada ujungnya selesai secara profesional, kemudian kita tidak kembali ke lubang masalah yang sama. Itu akhirnya begitu. Pernah nggak Mas Harif ngerasa kayak gitu juga? Ya pernah. Pasti dong, karena semua orang ada kalanya di fase itu. Dan jangan takut untuk minta pendapat orang ya. Tuh, orang yang dipercaya. Apalagi kalau misalnya backgroundnya psikolog klinis gitu ya, maksudnya dalam artian kita disumpah negara juga gitu ya, kita nggak sembarangan juga gitu, termasuk tenaga kesehatan, berarti kan profesional gitu. Artinya kan kalau kita ngomongin rahasia pasti rahasia. Kalau kita ngomongin tentang apakah ini bisa menyelesaikan masalah, ya tergantung apakah kita mau menyelesaikan masalah itu atau tidak. Tetap itu jadi landasan utamanya sih. Aware itu jadi satu landasan penting juga gitu ya, sebelum kita sampai akhirnya mau berubah karena itu. Jadi sahabat harus Parmanarjo, kalau ingin berkonsultasi dengan psikolog, tenang aja, nggak bisa takut. Rahasia terjamin. Rahasia terjamin, pasti dong, itu udah pasti. Terus isu kesehatan mental ini itu siapa saja yang beresiko untuk terdampak? Apakah bisa dikatakan orang yang hanya usia 17 tahun ke atas, atau bahkan anak SD sudah beresiko untuk mengalami? Semua rentang usia sih Mas. Semua rentang usia, karena satu sama yang lainnya itu pasti berdampak gitu. Apa sih kayak cycle gitu ya. Orang tua kalau misalnya punya anak yang masih balita gitu di bawah 5 tahun, ketika nggak ada angin, nggak ada hujan juga marah-marah nggak jelas sampai mukul atau apa, ada trauma nanti yang bisa muncul ke anaknya. Sebaliknya si orang tua ini kenapa nih tiba-tiba marah-marah? Apakah ada pola-pola tertentu tuh yang terjadi dalam kehidupannya menetap akhirnya jadi sebuah gangguan kepribadian misalnya, yang itu diwarisi dari ini usia dini sampai 18 tahun sampai menetap jadi pola yang buruk, kemudian jadi gangguan itu sendiri. Jadi benar-benar rentang usia, atau jangan-jangan lansia dengan penyakit fisik atau mungkin keterbatasan tertentu, misalnya kesepian karena anaknya jauh gitu ya. Iya kan? Iya kan? Ya itu bisa juga gitu. Karena kalau kita ngomongin kesehatan mental, ini semua rentang usia sih. Bisa berdampak banget. Tapi memang beda-beda ya. Jadi kalau areanya anak-anak nih biasanya lebih ke yang mana nih? Pernah tahu anak yang enggan bercerita, mutism, ditanyain diem aja. Yang diem itu bukan karena introvert pendiam ya, tapi lebih bener-bener dah nggak mau ngomong sama sekali gitu. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada ketakutan untuk bercerita dengan orang tua. Mungkin ada banyak faktor kan yang melatarkan anak itu nggak bisa bebas kepada orang tua, dan bebas yang tetap sopan, tapi bebas untuk saya ini seperti ini gitu. Mungkin tak pede. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi orang tua, respon orang tua kepada anak. Iya benar. Melihat masalah anak, hubungan anak dengan orang tua yang soalnya kan private pencegahan untuk agar tidak lebih parah dari kesehatan mental ini kan di keluarga menurut saya. Jadi bagaimana sebagai orang tua sebaiknya untuk agar anak ini merasa nyaman di rumah dan bisa berkomunikasi. Mungkin orang tua bisa berperan sebagai partner di dalam kesehatan. Jadi anak itu merasa rumah adalah tempat terbaik untuk pulang di dalam Sebelum saya jawab itu ada satu pertanyaan nih, saya balikin dulu ke Mas Hanif nih ya. Udah punya anak kan ya, mungkin Sahabat Jo juga coba ditanyakan kembali ke diri sendiri dulu nih. Sudahkah Mas Hanif ya dan Sahabat Jo semuanya memvalidasi setiap apa yang diharapkan anak, perasaannya dia saat dia marah kayak tadi di kondangan? Sudahkah Mas Hanif dan teman-teman
memvalidasi perasaannya dia yang nggak nyaman, misalnya bajunya ternyata terbuat dari yang gatel gitu, di area-area ya leher gitu ya, terus gatel gitu, lapar, capek, ngantuk, perjalanannya jauh. Sudahkah kita memvalidasi perasaan anak kita bahwasanya beda ya sama kita yang udah gede nih, mau perjalanan bisa, dan kita kalau bisa perjalanan jauh sejam 2 jam walaupun tapi kita tahu nih tujuan kita mau ke situ, mau ke kondangan walaupun jauh, ya udahlah diikutin aja. Apakah kita sudah memberikan hak perasaan anak tadi, sedangkan dia kan nggak ngerti ini apa ya, kok pokoknya nggak nyaman aja, pengen marah aja gitu. Sudahkah? Sedikit. Iya, karena proses belajar. Iya gitu. Masih proses belajar. Karena di usia segini dan anak masih kecil itu masih banyak yang belum dipelajari sebagai orang tua baru. Jadi mungkin bisa sarana untuk saya belajar masuk anak juga. Iya, ilmu parenting tuh nggak ada manual booknya sebenarnya ya. Jadi orang tua tuh nggak ada manual booknya gitu ya. Tapi itu tadi upaya kita dalam memahami perasaan anak aja dulu, sedasar itu aja. Itu tuh juga bagian dari attachment ya, atau kelekatan kita sama anak. Kan anak tuh mungkin nggak ngerti ya, apa sih ini rasa apa ya, apakah ini rasa marah, ini kan nggak tahu mereka itu. Tapi ketika orang tuanya hadir, misalnya ketika tadi nih kasusnya lagi kondangan, kemudian anaknya tantrum gitu ya, sampai nggak cuman gulung-gulung gitu, sampai parkour mungkin sampai salto kayak gitu misalnya, kan ya kita kan pasti bingung gitu ya. Tapi sudahkah kita kayak nanya, loh adik kenapa gitu, kan dia nggak bisa ngomong nih, nggak tahu, masih kecil ya, nggak ngerti apa, capek, kita bisa tanyakan, apa nggak nyaman, bajunya gerah kadek gitu. Coba kita lakukan sesuatu terhadap ini yang kita tanyakan tadi, misalnya gerah kah, kita sedikit buka ini kerahnya dia gitu. Lapar karena ayo kita ambil es podeng gitu. Saya kayak gitu. Coba kita cari tahu nih apa yang terjadi pada dia. Jadi kita berusaha memahami perasaannya. Nah, yang muncul di anak itu kayak aku dingertiin loh. Tapi aku nggak bisa ngomong. Anaknya tuh nggak bisa ngomong kan, kayak bingung aja mau ngapain. Pokoknya gitu. Terus ayo kita minggir dulu yuk gitu. Ini dia juga belajar loh Mas, kayak begini tau caranya menghadapi sebuah masalah gitu. Ini kan nggak enak, berarti aku tuh harus minggir dulu gitu. Aku tuh harus, nah itu secara nggak langsung itu satu anak kan nyontoh kita pembelajaran masuk ke anak, pembelajaran masuk ke orang tua. Bener kan? Coba walaupun kayak sabar dikit ya, bentar ya, sabar gitu. Dari orang sekitar, anak dibiarkan nangis terus gitu. Itu yang paling banyak itu kayak gitu. Duh, kah gitu. Coba sih wong tuane iki gak becus gitu ya. Dan kayak gitu. Tapi sebenarnya proses itu dengan sabar yang kita lakukan tadi itu membentuk kepercayaan anak. Itu sepele loh Mas, sepele banget. Tapi kalau kita lakukan ke hampir semua hal dalam kehidupan anak, itu akan ngebantu dia menumbuhkan trust itu tadi, kemudian nyaman sama bapak ibunya. Ini kita ngomongin masih anak-anak ya? Iya, masih anak. Nanti yang agak dewasa kita pertanyaan. Karena gini Mas, kalau dia udah di atas 14 tahun gitu ya, udah kita bilang dia remaja, itu kita tinggal panennya aja. Nah, maksudnya gitu. Jadi pola yang sudah kita biasakan dari kecil, dari dia masih balita ya. Apalagi kalau misalnya dia sedang berusaha memahami diri, sosioemosional anak gitu ya. Nah, disitulah latihan kita, ya disitulah kita trial error itu tadi. Kemudian nanti kalau dia udah masuk remaja, secara tidak langsung kita kan akan mulai agak berjarak ya sama anak gitu ya. Nah, dia tetap lengket tuh di kepalanya kalau tempat ternyamanku adalah ayahku, ibuku gitu. Sehingga kalau misalnya muncul masalah-masalah ketika remaja, dia nggak akan percaya serta-merta sama temennya dulu, tapi dia akan percaya sama orang tuanya dulu. Nah, komunikasi itu yang harus dibangun banget dari kecil namanya. Gitu sih. Kalau simpelnya gitu ya, tapi kita perlu sadari kalau case by case itu beda.
Sehingga kita juga lihat apakah memang ada masalah-masalah lain yang berkaitan gitu ya. Misalnya sosio-emosional yang sama, masalah yang sama tapi pada anak dengan neurodevelopmental, misalnya gangguan neurodevelopmental. Berarti kan beda banget nih, ini cara penyelesaiannya juga berbeda. Atau mungkin anak dengan kasus khusus yang lainnya, mungkin punya riwayat epilepsi misalnya dan sebagainya. Kayak kita nggak bisa menyamaratakan hal-hal yang kayak gitu. Tetap harus dilihat case-nya dulu. Pada dasarnya attachment-nya itu tadi antara bapak, ibu, anak ini harus kuat, Mas. Jadi dimulai sejak anak masih kecil ya. Untuk istilahnya pendidikan di usia dini. Betul. Kalau pendidikan di usia dini itu berarti berapa? 3 tahun, 4 tahun gitu ya? Iya. Padahal dari 0 tahun pun harus mulai kita kenalin gitu. Itulah kenapa kalau misalnya anak-anak yang sudah mulai empasi itu 6 bulanan gitu ya, terus kita kenalkan kalau makan tuh harus di meja misalnya. Nah, kebiasaan yang kayak gitu itu loh Mas, akhirnya kan dia ketika udah agak gede dikit, dia tahu kalau aku makan tuh aku harus di meja. Sama konsepnya gitu. Jadi dibiasakan untuk mengolah kognitifnya dengan baik, emosinya dengan baik, perilakunya dengan baik, maka nanti dia perlahan akan paham itu polanya. Jadi oh ini nggak nyaman nih, kayaknya aku harus ada yang harus aku ubah gitu. Selanjutnya Mama, ini kan jika mendengar dan belajar masalah komunikasi dengan anak dan respon orang tua kepada anak itu pada saat anak masih usia bayi, jadi bisa diterapkan sedikit. Kalau orang tua yang istilahnya dikatakan kelewat enggak, soalnya belajarnya enggak ada tekniknya gitu. Jadi mengetahui hal ini anak pada usia SMP atau SMA. Itu bagaimana sebagai orang tua itu agar kan anak sudah terlalu nyaman dengan uang, sudah nyaman dengan teman-temannya, dan ada kasus anak itu malas untuk bercerita kepada orang tua. Ada suatu ketakutan, mungkin ada trauma karena respon orang tua tidak sesuai yang diharapkan. Itu bagaimana menyikapi dari sisi orang tua ya? Berarti kayak SKSEP kan Mas? Ya, SKSEP kadung gede anaknya gitu. Oke. Ya memang sebenarnya kalau kita runtutnya dari awal itu kan ada namanya peran ibu, peran ayah gitu ya. Kalau sudah udah mulai remaja, peran ayahnya yang harus main tuh. Apalagi kalau anak perempuan. Jadi dia mengenal lingkungan sekitarnya dia, bagaimana dia memandang laki-laki misalnya, itu juga dari peran ayahnya sudah pasti kayak gitu. Tapi kalau ya itu tadi SKSEP gitu ya, terus aduh ya apalagi gitu. Sebenarnya kita nggak perlu khawatir gimana ya? Kita nggak perlu khawatir yang bagaimana karena pada dasarnya kalau semakin dini kita bisa mengetahui keadaannya, segera kita intervensi juga, kita treatment, kita bantu treatmentnya gitu lebih cepat juga. Apalagi kalau anak-anak itu kayak polos ya Mas ya, jadi kita tuh masih bisa arahin gitu loh kalau misalnya dia ada yang salah gitu. Memang konsep ini itu nggak bisa berdiri sendiri anak aja, nanti orang tua juga harus ditreatment gitu, karena nggak sedikit kasus-kasus yang biasanya terjadi pada anak. Perubahan perilakunya juga orang tuanya juga harus gitu ya, karena kan yang kayak lebih banyak waktu di rumah ya kan, pasti lihat orang tuanya. Mungkin kalau misalnya bapak sama ibunya sering tengkar tuh ya akhirnya jadi terkontaminasi kan cara berpikirnya dia, oh gitu toh cara menghadapi masalah emosi dan sebagainya. Maka dari itu yang paling penting kita lihat case-nya dulu ya. Tapi kalau dia udah kandung remaja tuh masih bisa kok kita perbaiki. Kita masih bisa kok nge-treatment itu. Sebenarnya apa saja yang harus dilakukan oleh orang dan orang tua supaya anak ini luas ya secara umum saja agar terhindar dari gangguan kesehatan? Pertanyaannya menarik banget ya Mas. Iya, ini sebagai pertanyaan penutup agar sobat Rumah Sakit Paru Mangunharjo ini teringat terus gitu sebelum Mbak Amel nanti cuti melahirkan ya. Kita doakan semoga lahirnya lancar. Amin. Oke. Gini Mas,
berarti kita ngomongnya manusia ya, Ya. Orang tua juga, anak-anak juga ya. Kalau anak-anak mungkin bisa dari dicontohin orang tua, kemudian bagaimana kita sebagai role model itu bisa memberikan yang terbaik gitu ya. Kalau dari manusia nih, individu gitu ya, individu aware itu jadi landasan seperti yang tadi kita bahas. Yang kedua, deal with ourselves gitu ya, artinya kita tahu betul kita ini siapa, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa, bukan untuk di kotak-kotakan, tapi sebagai pengetahuan bahwasanya oh aku tuh kekurangannya begini gitu, untuk kita terima. Jadi kita kalau mindful, kita sadar diri, sadar penuh dengan keadaan diri kita gitu, dan kita pasti akan bisa kembali ke kayak ini tuh jalannya kemana sih gitu, harusnya apa sih, kemana gitu. Itu paling penting sebenarnya, dimulai dari diri sendiri dulu, mengenal diri sendiri dengan baik, menjadi versi terbaik diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala yang kita miliki gitu. Itu yang paling penting sih. Harus diterima. Dan harus diterima. Itu yang paling penting, sehingga ya udah kita akan terbebas tuh dari masalah-masalah kesehatan mental tadi. Ya nggak menutup kemungkinan namanya orang punya masalah, tapi setidaknya itu tidak mengganggu aktivitas dan produktivitas kita sehari-hari, intinya begitu. Atau kalau misalnya sudah terlanjur nih Mas ya, udah kayaknya aku udah nggak tahu lagi aku harus ngapain gitu kan, ada ya perasaan kayaknya tuh buntu banget. Ya datang aja ke psikolog. Datang aja ke psikolog. Kita bisa bantu untuk mengenalkan diri Anda yang aslinya tuh kayak gimana sehingga bisa diterima gitu. Kalau boleh tahu Mbak Amel ini selain di prakteknya di mana? Di Rumah Sakit Paru-Manguhan Harjamadion itu praktek utama saya dari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 12 siang. Teman-teman bisa cek di bio-nya Instagramnya Rumah Sakit ya. Di sana ada kontak. Ini ada kontak nomor, kalau mau daftar online juga bisa loh Mas di sana tuh. Temu janji dulu ya biar nggak nunggu lama-lama. Itu juga bisa temu janji dulu, tapi kalau mau nanya-nanya juga bisa langsung kontak di ini. Nanti di bawah ini akan ada informasi ya lebih lanjut tentang kemana sih kita harus nanya ini gitu. Boleh banget. Nanti bisa langsung ketemu sama saya gitu. Psikolog klinis. Ya. Rumah Sakit Paru-Manguhan Harjamadion. Jarang-jarang ya kan ada psikolog klinis tuh di Madiun tuh ya. Gitu, Mas Andi, terima kasih banyak sudah. Terima kasih Mbak Amel waktunya. Ya, terima kasih juga Mas Andi. Semoga kita semua senantiasa sehat jasmani dan rohani. Amin. Harapannya begitu, kita sehat secara mental dan fisik gitu ya. Dan kelahirannya juga lancar. Amin. Terima kasih mohon doanya semuanya. Oke. Baik. Begitu sobat sehat Rumah Sakit Paru-Manguhan Harjamadion, obrolan podcast kali ini dengan Mbak Amelia Korenisa, psikolog klinis Rumah Sakit Paru-Manguhan Harjamadion. Jika ingin berkonsultasi dengan Mbak Amel, bisa langsung kontak di bawah sini. Ya, di bawah sini. Nanti bisa WA dulu, janji temu agar tidak terlalu lama menunggu dari Mbak Amel. Jadi sekian podcast kali ini. Semoga kita bisa mengambil sisi baik dari setiap kehidupan. Siap. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa. Rumah Sakit Paru-Manguhan Harjamadion melayani dengan sepenuh hati. Dadah.